pertemuan generasi musyawarah tanggal 31 dibacakan dari tanggal 1 hari lahir Pancasila. Itu memang ada beberapa poin, tapi saya mau sampaikan hanya intinya saja bahwa pertama kali kami memutuskan adalah masalah undang-undang khusus saat ini tolak menolak jilid 2, maka LMA punya sikap menerima, dan di dalam undang-undang khusus itu sendiri ada DOB 3 provinsi, dan terus diusulkan dan sudah diundangkan. Namun aspirasi dari masyarakat, lembaga masyarakat adat sudah dilihat bahwa ada kabupaten-kabupaten yang sudah usianya di 20 tahun lebih, yang tidak pernah dimengerti, dipahami oleh pemerintah. Nah, selama ini khususnya Provinsi Papua tidak pernah difasilitasi, dibina kepentingan masyarakat. Ya, rakyat kecil yang selalu hari mata lah. Akhirnya hasil musyawarah lembaga adat, kami voting. Waktu itu kita voting 5 wilayah adat, 1 yang disetujui, tapi 4 disetujui sama 7 adat. Maka dianggap itu sudah sah. Voting itu sudah sah. Maka DOB provinsi dan 5 kabupaten percontohan yang sudah direkomendasi, Kabupaten Trikora, Kabupaten Kalimantan, Kabupaten Tropika, Kabupaten Roga, Kabupaten Jawa Timur, itu kami minta sama-sama di-SK-kan dengan provinsi, 3 provinsi. Harus dibahas, karena lihat sendiri aja sekarang masyarakat semangatnya kayak apa. Masyarakat sekarang semakin mereka mengerti dan semakin pintar, maka mereka mencintai negara kesatuan Republik Indonesia luar biasa. Selama ini kita isu-isukan bahwa Papua itu sekarang lihat sendiri, bukan kita punya ngarang-ngarang, tidak, lihat sendiri. Jadi biar isu-isu adik-adik yang demo apapun tidak usah, sudah capek itu, tidak usah itu. Jadi di situ ada ketentuan yang kita masukkan khusus untuk mahasiswa itu harus buat asrama. Pemerintah perwakilannya harus ada, setiap asrama harus ada. Maka beasiswa kesulitan-kesulitan itu dibantu, dan juga di situ juga ada gizi UKM, pelatihan-pelatihan. Setelah dia sekolah selesai, harus bawa kembali lagi kabupaten, PNS, pengusaha begitu. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan. Ini kuncinya ini. Kalau kabupaten itu, provinsi sudah dibuka, terus kabupaten itu sudah dibuka, maka otomatis berapapun yang siswa anak-anak Papua yang pengangguran itu akan menjadi dibagi, maka habis. Jadi itu sudah habis. Yang lapangan kerja sudah dibuka, provinsi dibuka, kabupaten dibuka, maka akan habis. Berarti untuk tenaga kerja saja kita pusing. Nah, ini kepentingan. Jadi tidak ada lagi istilah tolak menolak. Ya. Terus yang berikutnya, Majelis Rakyat Papua itu punya kewenangan. Kewenangannya adalah pasal 20 itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Yang memberikan aspirasi siapa? Kami lembaga masyarakat adat memberikan aspirasi kepada pemerintah, MRP, lalu MRP melanjutkan kepada pemerintah. Aturannya. Nah, selama 20 tahun itu LMA mengatakan bahwa tidak pernah diajak duduk sama-sama bicara masalah OSUS itu sendiri. Akhirnya kesimpulan kami adalah ambil alih kekuasaannya, karena yang memberikan rekomendasi adalah lembaga adat, maka kami ambil alih. Maka lembaga ini akan melekat biro pemerintahan, sekda. Jadi MRP dibekukan, lembaga LMA-nya di biro pemerintahan, ada provinsi, ada kabupaten biro pemerintahan kampung juga, sampai di kampung. Nah, untuk apa? Untuk apa? Anggaran sekarang pemerintah diberikan 10%. 10% itu dibagi 3,3% itu lembaga adat punya. Dan yang digaji nanti dari kabupaten di sini sampai kampung, ya kesejahteraan jalan. Terus 3,3% itu dibagi khusus untuk mama-mama Papua. Jadi jualan pinang, usaha-usaha kecil, mama-mama. Terus ada UKM, itu mama-mama dibantu, pemberdayaan perempuan akan dibagi. Jadi modal itu ada, dibagi. Nah, terus ada lagi 3,3% itu untuk pendeta atau gembala punya. Jadi itu transfer langsung ke pendeta. Jadi pendeta bisa ada gajinya, gereja bisa dibangun,
gereja bisa bangun. Terus bisa memberikan sekolah pendidikan teologi ya. Pembinaan ini mati jalan. Itu yang dimasukkan dari dana 10% tadi kalau lemah. Nah, terus masalah hak wilayah itu ada ketentuan kepada masyarakat ada dibatasi kedua, gitu. Ada kedua. Nanti lembaga adat akan dibatasi hak wilayah, maka tanah sistemnya kontrak, jadi tidak jual. Jadi batas sudah ada jauh dari kota itu. Maka di situ masyarakat kita akan bikin rumah sepanjang jalan ruko, maka di situ masyarakat kita pendatang maksudnya mereka bisa kontrak. Jadi masyarakat kita tuh setiap saat, setiap bulan mereka punya uang kontrak itu dibayar. Maka kesejahteraan mulai semakin bangkit. Nah inilah itu. Terus keamanan kita sudah batasi wilayah adat itu, keamanan tidak boleh masuk. Nah ini video dulu. Wilayah adat itu dibatasi, maka di situ antara pemerintah dengan keamanan bantu kerjasama itu masuk. Maka di situ kewenangan masuk. Mungkin itu saja masyarakat minta sampai di sini. Oh, terakhir untuk aspirasi ini nantinya akan disampaikan ke siapa?